down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang routing. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Routing adalah penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan data dari source ke destination, di mana keduanya tersebut networknya itu berbeda. Routing itu bekerja pada layer ketiga pada networking model, yaitu pada network layer. Untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan itu diperlukan alat perantara, yaitu router. Nah, apa sih klasifikasi routing? Klasifikasi routing merupakan bentuk pembagian routing. Jadi, routing itu dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing berarti routing secara manual. Oh ya, nanti kita juga akan berkenalan dengan routing table yang merupakan informasi terkait route atau informasi terkait network-network yang sudah didaftarkan, baik secara statik maupun dynamic. Dynamic routing berarti proses routing dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, contoh dari dynamic routing itu protokolnya ada OSPF, BGP, dan sebagainya. Dynamic routing itu dibagi menjadi dua, yaitu IGP, Interior Gateway Protocol, dan EGP, Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan pada Intra-Autonomous System Routing. Seperti yang diketahui, setiap perusahaan itu kan memiliki AS-nya sendiri-sendiri ya. Jadi IGP ini dapat digunakan dalam AS number yang sama. Contohnya sekolah, kampus atau perusahaan, dan sebagainya. Adapun EGP itu digunakan pada Inter-Autonomous System Routing atau pada AS yang numbernya berbeda. Ini biasa digunakan dalam sebuah internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Untuk contoh protokol IGP itu dibagi menjadi 3 jenis, di mana setiap jenisnya ini terbagi protokolnya masing-masing. Untuk distance vector, protokol ini bekerja dengan menentukan titik-titik terdekat. Untuk contoh protokol IGP itu dibagi menjadi 3 jenis, di mana setiap jenisnya ini terdapat protokolnya masing-masing. Untuk distance vector protokol ini bekerja dengan menentukan titik-titik terdekat. Contoh protokol ada RIP1 dan 2 dan juga ada IGRP. Nah, untuk link state routing ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Contoh protokolnya itu ada OSPF dan 1S juga 1S. Nah, kemudian ada hybrid routing, adalah gabungan distance dan link state. Protokolnya itu ada IE-IGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP itu BGP ya. Kita masuk ke materi pengenalan routing, route table, dan route flag. Seperti yang kita ketahui, router itu digunakan untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, menghubungkan antar networknya tersebut itu harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Routing table juga dapat berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table ini dapat berbentuk dari 1. Semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, jadi dapat terisi secara otomatis. Yang kedua, berbentuk dari semua rute untuk network yang directly connected ke router. Jadi, semua interface yang tercolok ke router itu disebut directly connected. Kemudian yang ketiga, routing table itu dapat berbentuk dari konfigurasi tambahan atau static route. Nah, pada informasi routing table ini bisa kita lihat pada routing flags atau simbol-simbol yang seperti ini. D itu artinya dynamic, A aktif, C connected, S static, O OSPF, R RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U unreachable, X disable. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan simbol-simbol campuran seperti DAC, itu otomatis muncul, itu artinya sesuatu yang otomatis muncul karena tidak ada yang tercuri pada interface. Kemudian ada juga AS, itu berarti dilakukan secara statik dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi routing statik, pendahuluan static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola.
Maksudnya, jika cakupan routing tidak terlalu besar atau masih bisa dihandle, itu bisa menggunakan static routing. Contohnya antara pusat cabang, misal, itu kan masih bisa dihandle ya. Kemudian, cara kerja static routing itu sama dengan routing-routing lainnya. Hanya saja dalam menambahkan informasi ke route table itu secara manual. Nah, rumus dari static routing itu apa? Cara konfigurasinya itu gimana? Gampang teman-teman. Kita tinggal tentukan mau ke mana dan lewatnya itu mana. Kalau kita lihat pada topologi ini, misal router 1 mau ke router 2, berarti rumusnya dia mau ke network ini dan melewati gateway ini. Pokoknya ditentuin itunya aja ya teman-teman. Karakteristik dari static routing itu sudah dikonfigurasikan pada jaringan yang cakupannya skala kecil, hanya membutuhkan resource yang ringan. Static routing ini tidak cocok untuk jaringan yang berskala menengah besar ya. Di sini kita akan mulai masuk ke dalam studi kasus dan di sini sudah saya siapkan 3 studi kasus ya. Nah, nanti topologinya itu akan terdapat 4 router yang nantinya keempat router tersebut akan kita koneksikan. Nah, pada topologi akan ada mikrotik utama atau router utama, dia akan dikonfigurasi. Sehingga router lainnya ketika ingin koneksi internet, router utama ini akan menjadi perantaranya. Langsung saja kita masuk ke lab Pinet. Ya, di sini saya sudah siapkan 2 router dan kita nyalakan ya. Kemudian ada ISP juga yang bisa kita lihat di sini. Nah, kali ini kita akan gunakan tipe yang Cloud NAT ya. Maka nantinya kita akan mendapatkan rank IP kelas A ya, ini 10.x.x.x dan juga ia dapat berupa IP private. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka Mikrotik akan mendapatkan IP tipe public ya teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan ISP dengan Mikrotik kita. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke terminal milik router 1 ya. Kita akan cek IP yang kita dapatkan. Kita bisa ketikkan IP address print. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya mendapatkan 10.0.137.92. Nah, IP tersebut bisa kita tuliskan lognya dengan klik kanan, edit, lalu pada kolom label kita tuliskan DHCP titik 2 lalu IP-nya. Nah, saya tuliskan yang akhirnya itu .x karena nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Lalu apply. Kemudian klik kanan, pilih teks dan tuliskan IP-nya. Jika sudah, letakkan di dekat Mikrotik. Selanjutnya, kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Di sini saya sudah koneksikan ya. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan klien ke masing-masing router terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah sambungkan. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan teks. Jadi untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama, kemudian 10.2 untuk Ether 1 di mikrotik kedua, lalu IP 1.1 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dan IP 2.1 untuk mikrotik kedua yang mengarah ke klien, IP 1.2 milik VPC 1 dan IP 2.2 milik VPC 2. Kemudian di sini dapat kita simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki 10.10. Kita klik kanan, edit, lalu pada label kita tuliskan. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.1.
Kemudian yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah pada mikrotik pertama terlebih dahulu. Ketikkan sistem identity set name sama dengan router 1, kemudian cek dengan sistem identity print. Nah, jika sudah, kita juga bisa lakukan pada router yang kedua ya. Jika sudah selesai dilakukan pada router yang kedua, berarti kita sudah selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum kita masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan pin NetLab terlebih dahulu. Caranya bisa buka command prompt, run administrator, ketik root add, lalu masukkan IP network pin NetLab. Di sini kita bisa cek di virtual mesin pin NetLab terlebih dahulu. Ketikkan IP show pnet_nat, maka di sini akan mendapatkan IP ya. Di sini saya mendapatkan 10.0.137.1. Nah, pada command prompt kita bisa ketikkan IP tersebut. Kemudian max-nya 255.255.255.0 karena dia prefix-nya /24. Lalu masukkan gateway-nya yaitu IP pnet. IP yang biasa kita gunakan untuk login ke pnet_lab. Lalu enter. Lalu kita coba ping ke mikrotik utama. Nah, di sini ia berhasil ping. Selanjutnya kita bisa buka Winbox untuk konfigurasi static routingnya. Pada connect to, isikan IP mikrotik utama. Lalu klik connect. Di sini kita akan coba akses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Ramon. Pada Winbox, kita klik Tools, lalu Ramon. Selanjutnya centang di bagian Enable. Apply lalu OK. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur Ramon di mikrotik 2. Ketikkan tool Ramon set enabled sama dengan yes. Lalu tool Ramon print. Maka di sini untuk router 2 sudah aktif Ramonnya. Oke, sekarang kita buka Winbox lagi. Pilih More. Lalu New Winbox. Di sini teman-teman dapat connect menggunakan IP router 1 menggunakan klik connect to Ramon. Nah, pada bagian Ramon akan teridentifikasi router 2. Di sini teman-teman klik pada MAC address router 2, kemudian klik connect. Nah, setelah berhasil menggunakan fitur Ramon, kita lanjutkan untuk konfigurasi di tiap interface-nya atau addressing. Untuk yang pertama, kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Klik IP, lalu addresses, klik add, lalu masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu. 192.168.1.1/24, interface Ether 3. Apply OK. Lalu klik add lagi untuk Ether 2. Address 10.10.10.1/24, interface Ether 2. Play OK. Lanjut untuk addressing di router 2. Klik IP, lalu address. Lalu klik add. Di sini kita masukkan IP yang berada di Ether 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.2/24, interface Ether 1. Play OK. Klik add lagi untuk address yang mengarah ke kliennya. 192.168.2.1/24, interface Ether 2, apply OK. Selanjutnya kita cek route table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Klik IP. Lalu pilih routes. Dan di sini teman-teman perhatikan terdapat route flag di Aceh yang artinya dynamic active connected. Ini artinya sudah aktif dan terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik yang mengarah ke klien atau router sebelahnya,
itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar. Sedangkan network yang lain sudah terdaftar, maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing tabelnya. Klik add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Karena kita mau ke network 2.0, maka kita ketikkan 192.168.2.0/24. Kemudian kita mau lewat mana? Karena mau ke network 2.0, maka ia akan melewati IP Ether 1 pada router 2. Maka pada bagian gateway kita isikan 10.2. Apply lalu OK. Nah, ini ada informasi AS yaitu active static. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Nah, di sini kan hanya ada dua, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0 itu belum bisa karena di routing table belum terdaftar. Kita bisa klik add. Di sini karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya kita gunakan 10.10.10.1. Untuk DST address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju, yaitu 192.168.1.0/24. Apply OK. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Di sini kita nyalakan VPC 1 dan VPC 2 terlebih dahulu. Lalu kita bisa buka terminalnya. Kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24 untuk gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian kita lakukan di VPC 2. IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 192.168.2.1/24. Oke, kita coba ping 192.168.1.1. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada dua router. Lanjut ke static routing 3 router pendahuluan. Di sini kita akan memiliki router baru dan network baru. Di sini saya sudah menambahkan router baru dengan nama router 3 dan VPC baru dengan nama VPC 3. Di sini sudah saya nyalakan ya router dan VPC barunya. Jadi nanti goalsnya adalah pada setiap router itu harus terdaftar routing table dari network yang baru ini. Kita sambungkan kabel dari router 2 ke router 3, kemudian sambungkan juga kabel router 3 ke router 2. Kita buka terminal router 3, kemudian ganti hostname-nya dengan perintah system identity setname sama dengan router 3. Lalu cek dengan system identity print. Di sini saya sudah ubah hostname Mikrotik menjadi router 3 ya. Dan perhatikan IP-nya untuk router 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2 menggunakan IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 adalah 3.2/24. Ya, di sini saya juga akan menuliskan networknya yaitu 10.20.20.1 dan 192.168.3.0. Kemudian kita enable fitur Roman pada router 3 dengan perintah tool Roman set enabled sama dengan yes. Lalu cek dengan perintah tool Roman print. Oke, di sini fitur Romannya sudah aktif, jadi kita bisa lanjut ke addressing. Lanjut ke static routing ke router lab. Di sini kita buka Winbox router 3 menggunakan fitur Roman seperti yang sudah kita lakukan pada materi sebelumnya. Di sini teman-teman klik IP lalu address lalu add. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 terlebih dahulu yaitu 192.168.3.1/24. Interface Ether 2. Apply OK. Kita klik add lagi untuk menambahkan address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1 yaitu 10.20.20.2/24. Interface Ether 1. Apply OK.
Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan router 3 itu memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk Ether 3. Klik IP, lalu address, lalu klik add. Di sini isikan IP 10.20.20.1/24 interface Ether 3. Apply OK. Dan kita bisa ke router 3-nya. Klik IP lalu routes. Perhatikan di sini hanya terdapat dua route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Untuk caranya sama persis seperti materi sebelumnya ya. Klik add DST address 192.168.2.0/24, gateway 20.1, apply OK. Lalu klik add lagi, DST address 10.10.10.0/24, gateway 20.1. Play lalu OK, lalu klik add DST address 192.168.1.0/24, gateway-nya 20.1. Apply lalu OK. Kita ke router 1, IP lalu routes. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3, yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3, yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Kita klik add. DST address 10.20.20.0/24. Nah, di router pertama karena dia melewati Ether 1, berarti gateway yang digunakan adalah 10.10.10.2. Apply OK, klik add lagi, DST address 192.168.3.0/24, gateway 10.2, apply OK, ke Winbox router 2, klik IP lalu routes, lalu klik add, DST address 192.168.3.0/24. Untuk router 2 di bagian gateway kita gunakan 10.20.20 karena ia melewati Ether yang dimiliki oleh router. Apply OK. Kemudian selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya. Kita buka terminal VPC 3, ketikkan IP 192.168.3.2/24, kemudian gateway 192.168.3.1/24. Di sini saya salah menuliskan IP ya, yang seharusnya 168 tapi malah 68. Jadi saya ulangi lagi. Jika sudah, kita coba untuk ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Kita coba ping 2.2. Oke, berhasil. Kita masuk ke materi static routing 4 router pendahuluan. Seperti tadi, di sini saya menambahkan satu router dan satu VPC baru. Kemudian di sini router 4-nya saya hubungkan dengan router 3 dan VPC 4 saya hubungkan dengan router 4. Nah, untuk IP pada Ether 3 pada router 2 adalah 30.1/24 dan pada Ether 1 pada router 4 adalah 30.2. Maka dari itu networknya adalah 10.30.30.0. Kemudian IP dari router 4 yang mengarah ke VPC atau klien adalah 192.168.4.0 dan IP kliennya sendiri adalah 4.2. Maka di sini didapatkan network 192.168.4.0. Lalu kita setting hostname pada router 4-nya. Buka terminal router 4, lalu ketikkan sistem identity setname sama dengan router 4, lalu cek dengan sistem identity print. Selanjutnya, kita akan mengenable fitur romonnya. Ketikkan tool romon set enable sama dengan yes, lalu
cek dengan full Raman print. Oke, enabled ya. Kita masuk materi static routing 4 router lab. Di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Kemudian di sini kita tambahkan addressing dulu pada router 3 yang ada di ether 3. Kita ke router 3, klik IP lalu address, lalu kemudian klik add. Kemudian kita tambahkan addressnya yaitu 10.30.30.1/24 interface ether 3. Apply OK. Kemudian kita kembali ke winbox router 4, klik IP, lalu addresses, lalu klik add, addressnya 10.30.30.2/24 interface ether 1. Kita klik add lagi, addressnya IP yang mengarah ke klien yaitu 192.168.4.1/24 interface ether 2. Play OK, kemudian kita coba lakukan addressing pada VPC 4-nya. Kita buka terminal VPC 4, lalu ketikkan IP 192.168.4.2/24 dengan gateway 192.168.4.1/24. Enter, lalu ke router 4, klik IP lalu routes. Kemudian kita daftarkan network baru pada router 4 yaitu network yang 3.0, 20.0, 2.0, 10.0, dan 1.0. Kita klik add, DST address 192.168.3.0/24, gateway 10.30.30.1, apply lalu OK. Lalu teman-teman ikuti saja cara yang ada di video ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pada router 3. Klik IP lalu routes, klik add. Di sini kita tambahkan network 192.168.4.0/24, gateway-nya itu melalui IP ether 1 pada router 4, yaitu 10.30.30.2. Apply lalu OK. Kemudian kita ke router 2, klik IP lalu routes. Di sini kita daftarkan network 30.0 dan 4.0 dengan gateway-nya melalui IP ether 1 pada router 3. Jika sudah, kita ke router 1, klik IP lalu routes, lalu di sini kita daftarkan network seperti tadi dengan gateway IP ether 1 pada router 2 yaitu 10.2. Jika sudah, kita bisa uji ping, buka terminal, dan ping 10.30.30.2. Oke, berhasil ya. Kita masuk ke materi static routing with internet. Di sini yang memiliki rute ke internet hanyalah router 1. Jadi agar router klien dapat terhubung ke internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan ke IP ke winbox router 2, klik new terminal, ketikkan IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1, kemudian cek dengan IP route print. Nah, di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi statik. Lalu kita ke router 3. Kita coba dengan GUI, klik IP, lalu routes, lalu klik add. DST address kita biarkan 00. Gateway-nya 10.20.20.1. Apply lalu OK. Selanjutnya kita lakukan di router 4 juga. Klik IP, lalu routes, lalu klik add.
DST address kita biarkan 00, gateway-nya 10.30.30.1. Apply OK. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT di router 1. Klik IP, lalu firewall, lalu NAT, lalu klik add. Chain-nya SRC NAT, out interface Ether 1, action-nya masquerade. Apply lalu OK. Kemudian kita bisa lakukan pengujian di router 4. Klik new terminal di router 4, lalu ketikkan ping 8.8.8.8. Oke, di sini berhasil ya. Tapi jika kita ping google.com, ia akan gagal karena kita belum setting DNS. Kita setting DNS dulu dengan perintah IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Enter. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, maka di sini akan berhasil. Di sini kita juga bisa lakukan setting DNS pada router lainnya juga. Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar. Konsep dynamic routing terbagi menjadi dua, yaitu IGP dan EGP. Maka di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan bahas materi mengenai OSPF ya. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF juga sudah support IPv4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, relay, dan load. Kemudian, route yang dipilihnya juga sesuai dengan kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF itu ada backbone, kemudian default area, stub area, dan not so lobby area. Kita masuk ke materi routing dynamic OSPF prep topology. Jadi kalau misalkan teman-teman mematikan perangkat router, kemudian menyalakan kembali, ketika kita cek IP pada route 1 pada Ether 1 yang mengarah ke ESP itu pasti berubah. Nah, jika terjadi hal tersebut, teman-teman harus melakukan routing ulang antara router dan laptop teman-teman. Caranya, teman-teman cek dulu IP router satunya, kemudian teman-teman buka command prompt dengan run administrator, kemudian teman-teman tulis komen root add, kemudian masukkan IP CloudNAT, yaitu IP yang bisa dilihat pada virtual mesin VMware kita. Kemudian max-nya, kemudian gateway yaitu IP PNet, kemudian enter dan selesai. Jika sudah, teman-teman login router 1 ke Winbox seperti biasa. Kemudian login router 2, 3, dan 4 ke Winbox dengan connect Roman. Jadi ini hanya saya jelaskan saja ya, karena kebetulan routernya tidak saya matikan. Tetapi jika teman-teman terjadi hal tersebut, maka teman-teman bisa lakukan hal yang saya jelaskan tadi. Kita ke Winbox, router 1, klik IP lalu routes. Jadi hal yang akan kita lakukan kali ini adalah mendisable static routing yang kita buat sebelumnya. Di sini pada IP routes pada router 1, untuk yang AS kita disable semua. Oke, kemudian di router 2, 3, dan 4 kita lakukan hal yang sama juga ya. Kita disable AS-nya. Kita lanjut ke materi OSPF test koneksi dan redistribute default route. Kita klik new terminal. Di sini kita coba ping ke router 1, ping 10.10.10.1. Oke, berhasil. Nah, misalkan kita tuh males mau nyalain kliennya, kita bisa lakukan ping walaupun kita nggak nyalain klien dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan VPC 4 itu kan networknya 4.0. Nah, kita bisa lakukan ping dengan SRC address saja. Jadi seakan-akan yang ping itu 4.0 dengan tujuan kemana saja.
Misal di sini kita mau ping 2.0, kita bisa ketik ping 192.168.2.1. Ini adalah sebagai networknya router 2. Kemudian kita tulis src address 192.168.4.1. Jadi ini seolah-olah yang ngeping itu network 4.0 tapi melalui router 4. Oke, di sini berhasil. Sebelumnya kita kan sudah melakukan default route static pada router-router, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan redistribute default route agar mereka itu bisa internetan. Kita ke Winbox router 1, klik routing, lalu SPF, lalu instance, lalu double klik pada default. Di sini kita fokuskan pada redistribute default route. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini, kalau misal router 1 teman-teman melihat default route, maka SPF akan melakukan redistribute default route. Nah, kalau yang always ini, misalkan router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan redistribute default route. Nah, di sini kita pilih if install, yaitu if install as type 1. Apply lalu OK. Kita coba cek apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2. Klik IP lalu root. Di sini sudah terdapat DAO 0000 ya. Yang lainnya bisa teman-teman cek sendiri. Sekarang kita coba uji ping. Klik new terminal. Di sini teman-teman jangan lupa tambahkan IP DNS set server 8888 dulu. Di sini saya sudah tambahkan, jadi saya langsung ping google.com saja. Oke, di sini berhasil ya. Sekian materi tentang routing yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.